Naga adalah salah satu makhluk mitologi populer yang diyakini nyata selama berabad-abad. Dongeng naga dikenal di banyak budaya, mulai dari Amerika hingga Eropa, India sampai Cina. Naga memiliki sejarah panjang dan kaya dalam berbagai bentuk dan terus mengisi film, buku, dan acara di TV. Karena para pahlawan selalu berjuang membunuh binatang buas itu, sebagaimana dikutip dari Life Science. Sayangnya tidak diketahui kapan atau di mana cerita naga pertama kali muncul. Tapi ular besar yang terbang ini dijelaskan setidaknya sejak zaman Yunani dan Sumeria kuno. Menurut Scott G. Bruce dalam pengantarnya untuk The Penguin Book of Dragons, di dunia kuno mereka mengambil bentuk ular besar, siap untuk menghancurkan dan membunuh dengan napas berbisa mereka. Untuk sebagian besar sejarah, naga dianggap sebagai hewan mitos lainnya, terkadang berguna dan protektif, terkadang berbahaya. Kepercayaan pada naga tidak hanya didasarkan pada legenda, tetapi juga pada bukti kuat atau setidaknya itulah yang dipikirkan orang dulu sekali. Selama ribuan tahun tidak ada yang tahu apa yang harus dibuat dari tulang-tulang raksasa yang kadang-kadang ditemukan di seluruh dunia, dan naga tampaknya merupakan pilihan yang logis bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang dinosaurus. Jenis naga. Meskipun kebanyakan orang dapat dengan mudah membayangkan seekor naga, ide dan deskripsi orang tentang naga sangat bervariasi. Menurut Grange, beberapa naga memiliki sayap, yang lain tidak. Beberapa naga dapat berbicara atau menyemburkan api, yang lain tidak bisa. Beberapa hanya memiliki beberapa kaki panjangnya, lainnya menjangkau bermil-mil. Beberapa naga hidup di istana bawah laut, sementara yang lain hanya ditemukan di gua dan di dalam gunung. Seperti Smaug dalam The Hobbit karya J.R.R. Tolkien. Seperti buku folkloris Carol Rose Giant, Monsters and Dragons, An Encyclopedia of Folklore, Legend and Myth, Norton 2001. Naga memiliki ciri-ciri gabungan dari banyak binatang lain, seperti kepala gajah di India yang seekor singa atau burung pemangsa di Timur Tengah, atau banyak kepala reptil seperti ular. Warna tubuh mereka dapat berkisar dari hijau, merah, dan hitam, hingga naga kuning, biru, atau putih yang luar biasa. Ahli zoologi Carl Schacker menggambarkan berbagai macam naga dalam bukunya Dragons: A Natural History, Simon and Schuster, 1995. Termasuk ular raksasa, hidra, gargoyle, dan dewa naga, dan varian yang lebih tidak jelas seperti basilisk, wyvern, dan cockatrice. Naga terus menangkap imajinasi publik dalam buku dan film fantasi, muncul dalam segala hal mulai dari film ramah anak 2010, How to Train Your Dragon, hingga buku dan serial TV Game of Thrones, yang lebih berorientasi dewasa, dan The Hobbit, buku dan film. Permainan peran populer Advanced Dungeons dan Dragons menggambarkan lebih dari selusi naga, masing-masing dengan kepribadian, kekuatan, dan karakteristik unik lainnya. Asal naga. Kata naga berasal dari kata Yunani kuno, drakonta, yang berarti mengawasi. Hal ini menunjukkan binatang itu menjaga harta karun, seperti gunungan koin emas atau permata, menurut Dan Miller dalam Makhluk dan Monster Legendaris. Cavendish, Penerbitan Persegi 2014. Naga adalah salah satu dari sedikit monster yang berperan dalam mitologi, terutama sebagai lawan yang kuat dan menakutkan untuk dibunuh. Naga tidak hanya ada untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka sebagian besar ada sebagai foil untuk petualang yang pemberani. Binatang mitos lainnya seperti troll, elf, dan peri berinteraksi dengan orang-orang. Kadang nakal, kadang membantu, tetapi peran utama mereka bukan sebagai pejuang.